Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman semua yang dirahmati Allah SWT, kali ini kita belajar tentang bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Pak Fatur mau tanya nih sama teman-teman semuanya. Teman-teman pernahkah, coba diingat-ingat, pernahkah teman-teman kehilangan sesuatu? Baik kehilangannya, contoh sandal atau dompet atau tas atau apapun itu, pasti ada, hampir semuanya sudah pernah kehilangan ya. Nah, pertanyaannya, hilangnya itu sampai sekarang ada yang ketemu lagi atau udah hilang? Nah, jadi Pak Fatur mau cerita. Jadi ada ibu-ibu yang mempunyai putri. Nah, Pak Fatur pernah ngeliat di TV ya. Jadi ibu-ibu itu kehilangan anak, kehilangan putrinya sudah 1 hari, 2 hari, sampai 3 hari itu belum ketemu. Nah, coba bayangkan kalau ada seorang ibu-ibu yang kehilangan putrinya, pasti sangat sedih ya. Nah, ternyata selang beberapa hari putrinya itu ditemukan kembali, dan ternyata siapa yang membawa pergi putrinya itu? Ya, ternyata pembantunya. Nah, sekarang ibu itu ketemu lagi sama putrinya, pasti perasaannya seneng ya kan, terus haru ya. Nah, Pak Fatur juga mau cerita. Jadi Pak Fatur pernah kehilangan motor. Jadi ceritanya, waktu setelah sholat maghrib saya pulang dari masjid ya. Nah, saya pulang, begitu mau sampai rumah, tiba-tiba dari kejauhan Pak Fatur lihat di depan rumah kok nggak ada motor ya. Nah, Pak Fatur langsung gugup, langsung panik, dan berpikiran motor Pak Fatur hilang. Dan diingat-ingat lagi, Pak Fatur ingat-ingat lagi, alhamdulillah ketemu lagi. Nah, ternyata tadi pas sholat maghrib Pak Fatur bawa motor, dan pulangnya itu karena biasa nggak bawa motor, langsung jalan kaki aja ya kan. Nah, begitu sampai rumah, tadi biasanya motor di depan rumah ternyata tidak ada, ternyata masih di halaman masjid. Jadi Pak Fatur pernah merasakan kehilangan motor, tapi hanya paling 5 menit. Tapi begitu setelah itu
merasa kehati-hatian, waspada, karena di tempat itu waktu rawan pencurian motor, jadi langsung pemikirannya hilang gitu. Ya, alhamdulillah motornya ketemu lagi. Jadi Pak Fatur sama seperti ibu-ibu yang tadi, hanya ibu-ibu tadi itu kehilangan putrinya sampai beberapa hari. Kalau Pak Fatur itu kehilangan motor tapi hanya beberapa menit. Nah, jadi intinya itu kita harus merasa memiliki apapun itu yang kita miliki. Kita harus merasa bahwa kita memiliki agar kita lebih bersyukur atas apa yang kita miliki. Ya, pada umumnya setelah kehilangan barulah muncul kesadaran tinggi tentang arti memiliki. Nah, tapi haruskah kita pernah kehilangan kendaraan dulu baru kita memiliki arti lebih mempunyai kendaraan? Haruskah kita kehilangan anak dulu baru memiliki rasa memiliki anak? Haruskah kita sakit dulu baru memiliki rasa arti penting tentang kesehatan? Haruskah kita mati dulu baru kita menyadari bahwa arti hidup itu sangat penting? Jadi bila kita masih memiliki sesuatu apapun itu, syukuri, karena semakin kita bersyukur, nikmat akan kita tambah. Nah, karena materi kita tentang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan kondisi sekarang, kita tahu ya tentang virus corona. Nah, jadi kali ini Pak Fatur membahas 7 manfaat musibah, khususnya virus corona. Jadi agar kita tetap bersyukur apapun keadaan kita, apapun kondisi yang kita hadapi. Jadi Pak Fatur akan menyampaikan 7 manfaat musibah, khususnya virus corona. Oke, check it out. Ya, teman-teman semuanya, sekarang karena kita sedang dilanda virus corona, nah ternyata musibah justru banyak manfaatnya. Nah, jadi jadikanlah musibah sebagai hikmah. Jadi Pak Fatur akan menyampaikan hikmah musibah yang harus kita yakini. Kurang lebihnya ada 7 manfaat atau 7 hikmah musibah. Ya, yang pertama, meningkatkan kesadaran. Nah, dalam Quran surat Al-An'am ayat 42 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelummu, kemudian kami timpa mereka dengan kesengsaraan dan kelaratan, supaya mereka bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk dan merendahkan diri. Nah, itu dalam Quran surat Al-An'am ya.
Nah, yang kedua, menaikkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Batur akan membacakan arti Quran surat Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan sungguh akan kami berikan ujianmu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Yang ketiga yaitu menghilangkan dosa. Dalam hadis yang berbunyi, tidaklah seorang muslim ditimpa keletihan, penyakit, kesusahan, kesedihan, hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapuskan sebagian dari kesalahannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, yang keempat yaitu mendatangkan pahala. Nah, yang kelima, meningkatkan peluang menuju surga. Ya, dalam hadis qudsi yang berbunyi, tidaklah suatu balasan yang lebih pantas di sisiku bagi hambaku yang beriman, jika aku telah menyabut nyawa kesayangannya dari penduduk dunia, kemudian sabar atas kehilangan orang kesayangannya itu, melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari. Nah, yang keenam yaitu mendapatkan ganti dari Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik. Jadi dikisahkan dari Ummu Salamah, Rasulullah SAW bersabda, tiada orang yang ditimpa musibah lalu mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, pasti Allah Subhanahu wa taala memberi pahala dalam musibah itu dan memberi ganti untuknya yang lebih baik daripada yang telah lenyap. Dan sewaktu Abu Salamah meninggal, lalu kuucapkan kalimat itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberi ganti suami bagiku yang melebihi dia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Yang artinya, sesungguhnya kami semua dijadikan Allah Subhanahu wa taala dan kepadanya lah kami akan kembali. Ya, yang terakhir itu tentang manfaat musibah virus corona. Kita jadi lebih peka terhadap kebersihan lingkungan dan lebih memberikan arti lebih tentang kesehatan. Nah, itulah beberapa manfaat musibah untuk kita semuanya. Jadi kita harus tetap tersenyum untuk menghadapi musibah virus corona ini. Terakhir, dalam hadis, dan sesungguhnya salah seorang di antara mereka benar-benar merasa gembira karena mendapat cobaan, sebagaimana salah seorang merasa gembira karena telah mendapatkan kelapangan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi itu yang Pak Fatur bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.